Saat Safira ingin menyelamatkan Dinda, Safira dihadang oleh lelaki misterius yang memakai masker serba hitam agar Safira tidak mengenalinya. Lelaki misterius tersebut pun kemudian mendorong Safira yang membuatnya hampir terjatuh. Tetapi untung saja ada Julian yang langsung sigap menangkap Safira. Agar Julian tidak mengenalinya, lelaki misterius tersebut pun pergi dari belakang dan kemudian ia segera menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah tersebut agar nantinya Dinda, Safira, dan Julian tidak selamat. Tetapi di sini Safira hanya bisa menangis histeris. Safira tidak bisa membayangkan apabila Julian tiada, pastinya Safira dan calon kandungannya akan tidak selamat. Safira lemas tak berdaya yang akan berpengaruh kepada kandungannya, di mana kondisi kandungan Safira saat ini sedang kritis dan Julian begitu khawatir terjadi sesuatu dengan calon anaknya. Kehadiran Aris, yaitu ayah Mona Putuangsa, ternyata membuat konflik terbaru. Karena ternyata Aris Putuangsa adalah orang yang jahat, orang yang suka bermain perempuan. Saat itu Dinda hanya ingin meminta pertanggungjawaban kepada Aris karena ia telah hamil bahkan melahirkan seorang perempuan yang cantik. Tetapi Aris tidak mau bertanggung jawab, yang membuat Aris gelap mata dan ingin menyingkirkan Dinda. Sementara itu Pak Gunawan yang telah berhasil kabur dari sekapan Romi dan Rafael. Di sini Pak Gunawan berusaha untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan dirinya sendiri. Di sini Pak Gunawan merasa bahwa ia tidak akan bisa dicegah lagi atau diancam oleh orang lain. Keputusannya telah bulat. Ia harus mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Tetapi di tengah jalan ternyata Romi menghadang mobilnya. Romi tidak terima apabila Pak Gunawan segera melaporkan diri ke kantor polisi yang akan membuat ia terseret dan dipenjara seumur hidup. Sedangkan kabar kebakaran sebuah rumah telah tersebar dan Yuda telah mengetahuinya. Kabar terbaru bahwa ada seorang wanita yang tewas di rumah tersebut membuat Dania kepikiran. Dania takut apabila wanita tersebut adalah adiknya, yaitu Safira. Kembali lagi dengan Pak Gunawan, di mana Pak Gunawan saat di perjalanan berusaha kabur dari Romi. Ternyata Pak Gunawan bertemu dengan Julian dan Safira. Julian mengatakan agar Safira di dalam mobil karena kondisinya saat ini hampir saja celaka yang membuatnya syok dan trauma. Tetapi Safira berusaha untuk keluar. Safira ingin menyaksikan sendiri apa alasan Pak Gunawan sehingga ia kabur dari kantor polisi. Di sini pun Pak Gunawan hanya untuk menjelaskan kepada Safira dan Julian bahwa saat ini ia dikejar oleh seorang penjahat. Pak Gunawan meminta kepada Julian dan Safira agar mereka segera mengantarkan Pak Gunawan ke kantor polisi, karena apabila telat sedikit tentunya nyawa Pak Gunawan tidak akan bisa diselamatkan, karena Romi saat ini masih berusaha untuk segera menyingkirkan Pak Gunawan dan saksi yang lain untuk